Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di minggu ke berapa sekarang di semester genap? Jadi kita sudah pertemuan ketiga ya di semester genap. Nah, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Siapa yang tidak masuk sekolah? Rahma, kenapa? Rahma sama siapa lagi? Oh, ini Anggun ya? Oh iya, Anggun. Kenapa Anggun izin? Ya. Baik. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, ya, alangkah baiknya apabila kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Kalau kita mau memulai sesuatu, harus diawali dengan berdoa agar kegiatan kita bermanfaat, lancar, ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat, berkah dan barokah. Baik, silakan siapa yang akan memimpin doa? Oh, silakan, Sagita ya. Duduk, siap, gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, waktu minggu yang lalu, apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Teks artikel. Tentang apa kemarin? Tentang kebahasaan. Apa saja? Ada apa saja? Ya, kemudian? Ya, kemudian? Tuh ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Apa manfaat kita belajar artikel? Mengetahui informasi. Apa? Mengetahui informasi. Ya, bagus ya. Apalagi selain mengetahui informasi, manfaat kita mempelajari teks artikel. Ya, bagus. Menambah wawasan. Ya, ada lagi? Bagus. Kita akan banyak menemukan fakta. Nah, kaitannya materi minggu lalu dengan minggu ini, karena minggu yang lalu kalian sudah belajar atau kita sudah membahas tentang bahasa teks artikel. Sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks artikel, kemudian kita akan menulis teks artikel, ya. Nah, apa kira-kira manfaat kita mempelajari, manfaat kita menulis teks artikel? Terus dikasih tahu orang itu jadi tahu kalau misalkan pendapat kita mengenai terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Ya, bagus ya. Itu salah satu manfaat menulis teks artikel. Nah, itu manfaatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mempelajari langkah-langkah menulis teks artikel yang baik dan sistematis. Kemudian menyusun kerangka teks artikel sesuai fakta, menulis teks artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan yang ditulis pada aplikasi Canva. Nah, silakan. Dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu.
Kenapa disebut fakta dalam kebahasaan? Bukannya fakta sudah termasuk ke dalam teks kebahasaan? Yang poin ketiga mungkin ya? Iya. Menulis teks artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Yang ditanyakannya, kenapa Bu ada kata fakta lagi? Bukankah fakta itu sudah termasuk ke dalam unsur kebahasaan begitu? Ya. Baik, begini anak-anak. Fakta di sini artinya saat kalian mencari literatur atau kalimat-kalimat yang fakta, ya kan biasanya kita searching di internet atau di buku, betul? Nah, di situ kita harus bisa mencantumkan kalimat tersebut atau pernyataan tersebut berdasarkan siapa, ya pernyataan siapa, atau diambil dari artikel apa, penciptanya siapa, tahun berapa, kalau dalam buku misalkan, buku apa, tahun berapa, judulnya, ya penerbit misalkan. Nah itu yang disebut dengan fakta. Jadi dicantumkan, mungkin kalian lebih kenanya ke daftar pustaka ya. Nah itu, daftar pustaka itu sebenarnya fakta dari apa-apa yang sudah kalian di awal dijelaskan, bahwa kalian memaparkan hal tersebut berdasarkan kajian literatur, ya, dari hasil baca artikel atau internet, atau dari sumber-sumber terpercaya. Itu maksud fakta di sana, ya. Jadi saat menentukan ide yang ada di sekitar kita saja ya, supaya kita tidak mau apa gitu. Jadi yang dekat dengan dunia sehari-hari kita. Ya. Sebentar Ibu akan tayangkan mengenai ini struktur teks artikel. Kita lagi dengan Bu Cicu, kita akan belajar mengenai menulis teks artikel pada bahasa Indonesia kelas 12 di semester 2. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian teks artikel. Teks artikel adalah teks yang berisi fakta dan opini yang dipublikasikan di media cetak maupun media elektronik. Struktur dalam teks artikel yang pertama adalah pernyataan pendapat, yaitu berisi uraian faktual yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah argumentasi, berisi permasalahan yang akan dibahas secara faktual dan informatif. Dan yang ketiga adalah pernyataan ulang yang berisi bahasan simpulan dalam sebuah teks artikel. Berikut yaitu jenis-jenis artikel. Yang pertama adalah artikel analisis ahli, yaitu berupa laporan hasil penelitian. Yang kedua adalah artikel opini, yaitu membahas permasalahan secara mendalam. Yang ketiga, artikel umum, yang berisi masalah umum tetapi informatif. Dan yang keempat adalah artikel praktis, yang berisi petunjuk cara memperbaiki dan mengoperasikan sesuatu. Berikut adalah langkah-langkah dalam menulis teks artikel. Yang pertama, menentukan topik dan tema. Kedua, menentukan judul. Ketiga, merumuskan ide dan gagasan. Keempat, menentukan tujuan penulisan. Kelima, menyusun dan mengembangkan kerangka artikel. Keenam, mengumpulkan bahan. Ketujuh, menuliskan ke dalam artikel itu. Dan yang terakhir, jangan lupa merevisi pada struktur kebahasaannya ya. Setelah itu, kita akan belajar bagaimana cara menentukan kerangka artikel. Yang pertama adalah pencarian ide. Yang kedua adalah penentuan ide pokok dengan mencantumkan poin-poin dalam bentuk paragrafnya. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kerangka, yaitu dengan menggambarkan setiap ide pokok, mengembangkan sesuai literatur, dan merevisi teks artikel sesuai dengan EWD. Nah, ini adalah salah satu contoh teks artikel yang bertema kesehatan. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat untuk menulis sebuah teks artikel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu ya tentang materi teks artikel. Nah, sekarang kalau misalkan bagaimana itunya alurnya sudah bisa dipahami bagaimana kita proyek kita kali ini? Ya. Jadi kita akan apa? Membuat teks artikel. Betul ya. Membuat teks artikel, kalian boleh menentukan temanya sesuai dengan kesepakatan kelompok ya. Temanya bisa tentang kesehatan, pendidikan, misalkan sosial atau ekonomi ya. Itu bebas. Kalian tentukan dengan kelompok ya. Ini ya, gue bagi dulu. Silahkan. Nah, perhatikan dulu. Kita akan membuat teks artikel. Jadi yang harus kita perhatikan yaitu apa saja? Jadi kita harus menentukan dulu apa? Kerangka, ya. Kerangka dulu. Setelah kerangka tersusun, baru kita mengembangkan dari kerangka tersebut. Nah, Ibu akan menampilkan di sini ada salah satu contoh teks artikel ya. Jadi kalau mau menulis teks artikel itu, misalkan kita judulnya makanan sehat untuk jiwa yang kuat. Jadi kita ada memaparkan dulu apa itu makanan sehat ya. Tuh. Kemudian makanan sehat terdiri dari apa saja, bisa. Misalkan contohnya salah satu makanan sehat yang kalian jelaskan itu mengenai daging ya. Daging yang sehat itu yang bagaimana ya? Nah itu. Kemudian kalau buah yang bagus, buah yang sehat untuk tubuh kita itu buah yang bagaimana? Nah itu contoh-contoh ini ya kajian atau kalimat fakta. Jadi artikel itu terdiri dari kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, ini contoh kalimat opini. Selalu kita ingat, jika kita mengonsumsi makanan sehat, maka kulit kita juga akan sehat juga. Termasuk kulit wajah. Wah, menyenangkan sekali bukan? Nah, ini termasuk kalimat opini. Betul. Ya, bisa membedakan kan? Bisa. Baik. Nah sekarang begini, kalian silahkan tentukan dengan kelompoknya, temanya mau apa? Ya kesehatan, pendidikan, atau apa lagi? Lingkungan, ya kebudayaan, ya bebas. Kemudian buat kerangkanya lalu kembangkan menjadi sebuah teks artikel yang utuh. Apabila sudah menjadi teks artikel yang utuh, nanti kita akan menuangkan ke dalam aplikasi Canva supaya hasil karya kalian bermanfaat. Nanti kalian bisa share ke medsos kalian ya, ke link sekolah, bisa ditempel di mading juga bisa. Kan bermanfaat ilmunya ya, memberikan informasi. Ya, silakan. Sebelum dituangkan ke dalam aplikasi Canva, jadi kalian itu mempresentasikan dulu. Kalau nanti misalkan ada revisi dari temannya ya, perbaiki. Nah, hasil revisi tersebut baru kita tuangkan ke dalam aplikasi Canva. Kemudian nanti seperti yang sudah Ibu katakan, kalau sudah bagus, sudah baik, sudah direvisi, bisa dipublikasikan sehingga hasil karya kelompok kalian bermanfaat ya. Bisa dipahami? Ya. Ya, silakan dimulai pengerjaannya. Ya, itu ini di sini bisa kesehatan, budaya, pendidikan, pariwisata, lingkungan apa aja atau misalkan punya tema pilihan kelompok masing-masing boleh. Ya misalkan ini temanya apa di sini? Kalau nama kelompok coba di sini. Nah ini topiknya di sini topik ya. Iya, misalkan boleh. Kalau kelompok ini sudah punya tema apa tuh? Apa temanya? Kesehatan jantung. Ya boleh, itu tentang kesehatan.
lingkungan sehat ya. Boleh. Ada yang mau ditanyakan, apa ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak? Ini yang punya contoh kayak Ya, jadi ini kan kerangka struktur artikel. Misalkan ini lingkungan sehat. Jadi lingkungan sehat itu yang bagaimana? Misalkan ini mah baru topik contoh begini. Ini contoh ya, contoh kesehatan mata. Berarti di sini mata itu apa? Nah, yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan mata? Atau misalkan yang ketiga, makanan apa yang bisa membuat mata sehat? Nah, itu ditulis. Nah, nanti ini dikembangkannya di sini. Makanan apa saja yang bisa membuat mata sehat? Ya, ya ini hasil pengembangan dari kerangka. Ya, sama-sama. Bagaimana kelompok ini temanya tentang apa? Kesehatan lambung. Ya, boleh. Jadi lambung itu apa ya? Kemudian apa lagi? cara menjaga lambung. Ya betul, cara menjaga lambung bagaimana? Ya boleh, silahkan dikeluarkan ya. Itu kan untuk mencari ini kajian literatur ya. Pengertian-pengertian dari apa yang kalian bahas. Misalkan makanan yang bisa menyehatkan jantung apa? Kalau misalkan kita mengira-ngira kan kita bingung ya. Ya boleh searching. Tapi tadi jangan lupa di akhir kita mengutip dari karya siapa ya. Itu yang disebut dengan fakta. Bertanya, Bu. Kan kata Ibu tadi teks artikel itu harus baik dan sistematis. Maksudnya dari sistematis itu gimana? Baik dan sistematis itu seperti ada awal pendahuluan ya, kemudian ada bagian isi dan penutup. Nah, di bagian penutup itu tentang apa? Tadi ada kesimpulan dan penegasan ulang. Itu ya maksudnya sistematis. Jadi sistematis itu sesuai struktur bagian-bagian teks ya. Sudah selesai? Baik, siapa yang mau tampil duluan? Kelompok mana yang sudah selesai? Baik, kelompok berapa? Kelompok 4. Siapa yang mau perwakilan untuk menampilkan hasil karyanya? Boleh. Silahkan Riksa dibacakan di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Riksa. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan artikel yang kita bikin bersama-sama tadi. Nah, untuk topik yang kita pilih dalam membuat artikel kali ini adalah teknologi atau internet. Untuk judulnya yaitu bahaya media sosial bagi para remaja. Kenapa kita pilih topik yang ini? Soalnya kan Ibu tadi sudah bilang katanya kalau misalkan nyari pembahasan topiknya itu cukup yang ada di sehari-hari gitu, yang benar-benar yang dekat dengan dunia kita. Ya, bisa dilihat kan kita, terutama kita jurusan multimedia nih, di mana multimedia ngebahas tentang teknologi internet, apalagi kita juga pasti seringlah main media sosial, makanya internet yang aku pilih itu media sosial. Di sini aku mau langsung baca artikelnya. Judul tadi udah, bahaya media sosial bagi para remaja. Internet bisa memberi banyak manfaat dan kemudahan. Aksesnya pun lebih mudah dan cepat. Namun ada juga dampak negatif, khususnya bagi para remaja. Internet kini mulai melekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama pada remaja. Internet juga bisa membantu proses belajar dan mengakses media sosial. Namun, pemakaian internet juga bisa memberikan dampak buruk. Menggunakan media sosial yang dimana bisa saja ada orang-orang yang bertindak jahat kepada kita, seperti memberi hate comment atau iri, dan itu tuh bisa
membuat perasaan insecure tumbuh di dalam diri kita dan berkembang menjadi perasaan minder. Rasa minder yang berlebihan dan rasa iri terhadap kehidupan orang lain dapat berakhir memberi tekanan mental yang berbahaya. Selain pembahasan internet, pengendalian akses ke sosial media juga termasuk solusi yang baik. Sekian dari saya untuk artikel. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau Bagaimana teman-teman? Silakan atau mungkin ada yang mau beri masukan ya untuk kelompok 4. Jadi bertanya, kan tadi dalam artikelnya cuma disebutkan dampak-dampak negatif. Tapi kan sebagian besar juga artikel di internet juga menampilkan dampak positifnya. Karena kan kan sekarang zaman sudah semakin canggih. Jadi kan penggunaan internet harus semakin dimajukan kembali agar tidak ada ketertinggalan. Kenapa itu nggak dimasukkan? kan di sini aku judulnya juga bahaya media sosial bagi remaja. Aku juga di sini ada bawa dampak bagusnya kok, kayak dapat apa sih, membantu dalam proses pembelajaran sama membantu memberi informasi dengan lebih cepat itu. Tapi mungkin emang bisa dibahas lebih di artikel lain gitu, soalnya kan di sini temanya aja sama judulnya itu bahayanya. Makanya aku ambilnya tuh dampak negatifnya, tapi aku dampak bagus-bagusnya juga ada aku ditulis. Cuma nggak terlalu dibahas gitu. Jadi untuk kelompok 4 ini judulnya sudah dibatasi tentang bahaya dari internet. Jadi tentu kalau bahaya yang dijabarkannya tentang hal-hal Buruknya. ya, hal-hal negatif. Kenapa berbahaya gitu. Jadi sudah dibatasi di judul. Nah, sekarang kelompok berapa lagi yang akan tampil, yang sudah siap tampil? Kelompok 1, silahkan. Siapa yang akan mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil karyanya? Siapa? Sita? Iya, silahkan Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan artikel yang kami buat yang berjudul Pelestarian Batik sebagai Warisan Kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Batik adalah kain Indonesia yang bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Sebagai seluruh teknologi serta pengembangan motif dan budaya yang terkait di Indonesia yang diakui oleh UNESCO dan ditetapkan sebagai warisan kebudayaan untuk lisan dan non-benda sejak tanggal 2 Oktober 2009. Batik mulai dikembangkan pada masa Kerajaan Mataram. Sebagai generasi muda, bukankah sudah seharusnya kita melestarikan budaya Indonesia? Maka dari itu, sebaiknya kita peringati dengan pakai batik bersama-sama di setiap tanggal 2 Oktober 2004. Sebagai warisan budaya, di zaman yang sudah serba modern ini, kita dapat melestarikan lewat media sosial dan menjadikan tren dan mengendalikannya ke mancanegara. Mungkin segitu saja pemaparan artikel dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan ataupun saran? Ya, silahkan. Apakah ada masukan untuk kelompok 1 ya? Kelompok 1. Ada? Ya, silahkan. Baik, kalau untuk tujuan melestarikan batik, kan batik adalah warisan budaya. Nah, kalau kan sayang banget kalau misalkan kita punya warisan budaya, tapi nggak ada yang mengabadikannya atau nggak ada yang melestarikannya, kan nanti budaya itu akan tenggelam. Nah, sebagai generasi muda, kita harus bisa melestarikan batik agar batik bisa dikenal oleh seluruh dunia dan menjadi ciri atau simbol dari negara Indonesia. Jadi orang luar melihat batik itu, oh ini kain dari Indonesia, jadi sebagai tanda pengenal juga bisa. Ya, itu ya. Bisa juga batik itu sebagai ciri khas budaya atau ciri khas negara. Nah, barusan sudah ada beberapa kelompok yang tampil dan sudah ada masukan ya, baik dari temannya, baik dari ibu misalkan. Nah, hasil
revisi tersebut atau hasil masukan dari teman kalian tersebut, silahkan direvisi artikelnya. Nah, sekarang kalian akan menuangkan teks artikel yang tadi sudah dirancang, dibuat ke dalam aplikasi Canva. Hasilnya di-download dulu ya. Nah, Ibu kirim link ke grup kelas kalian. Nah, sudah ya, sudah Ibu kirim. Baik anak-anak, barusan kalian sudah mempresentasikan hasil kerjanya tiap kelompok dan sudah menuangkannya ke dalam aplikasi Canva dan mengirimkannya ke Google Form yang sudah Ibu kirim di WA Group ya. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan ke Ibu. Ya, hasil kerja kelompoknya dikumpulkan. Ya, sudah? Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Apa kalian suka dengan pelajaran kali ini? Kenapa merasa suka? Karena seru. Apa serunya? Apa serunya? Ya, bisa mengetahui apa? Betul. Selain itu apa lagi? Bisa membuat artikel yang baik ya. Kemudian apa lagi? Materinya menarik. Kemudian apa kendala kalian pada pembelajaran kali ini? Tidak ada kuota. Tidak ada kuota. Jaringan internetnya tidak stabil. Oh iya, baik. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya ya. Kemudian kalian juga diberikan kesehatan. Semoga kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya. Baik. Sebelum menutup kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Duduk, siap, gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, sebelum kalian pulang ya, karena tadi kita sudah berdoa ya, sebelum kalian pulang, tolong rapikan kembali tempat duduknya seperti semula ya. Terima kasih atas bantuannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.